Banyak orang mengira kejatuhan pasar saham Indonesia dipicu sepenuhnya oleh pengumuman tarif resiprokal dari Presiden AS, Donald Trump. Tapi kenyataannya lebih kompleks. IHSG sudah jatuh duluan, jauh sebelum pengumuman itu, tepatnya pada 18 Maret 2025. 18 Maret 2025 alarm keras dari dalam negeri. Pada tanggal ini, IHSG terjun hingga 6,12% dalam satu hari dan memicu trading halt oleh Bursa Efek Indonesia. Ini bukan penurunan biasa, ini sinyal kuat bahwa ada masalah serius di dalam negeri, bahkan sebelum tekanan dari luar datang. 1. Defisit APBN yang mencolok. Pemerintah melaporkan defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun per Februari 2025. Padahal di periode yang sama tahun lalu di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masih surplus Rp22,8 triliun. Penerimaan negara turun hingga 30%, khususnya dari sektor pajak. Ini menandakan aktivitas ekonomi yang melambat, dan langsung mengguncang kepercayaan pasar. 2. Isu mundurnya Sri Mulyani, stabilitas dipertanyakan. Berita yang beredar saat itu menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya. Meski belum ada konfirmasi resmi saat itu, rumor ini langsung memicu ketakutan besar. Pasalnya, Sri Mulyani selama ini dianggap sebagai tokoh kunci yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global. Bagi pasar, kehilangan figur sekelas beliau di tengah kondisi ekonomi yang rapuh bisa diibaratkan seperti melepaskan jangkar di tengah badai. Wajar jika reaksi pasar langsung ekstrim. 3. Superholding Danantara, besar tapi menakutkan. Rencana pemerintah membentuk superholding BUMN bernama Danantara menjadi sumber keresahan baru. Tujuannya memang terdengar ambisius, menyatukan kekuatan perusahaan-perusahaan negara dalam satu wadah besar. Tapi dari sudut pandang investor, muncul banyak tanda tanya, siapa yang akan mengontrol holding ini? Apakah pengelolaannya cukup transparan? Apakah keputusan bisnisnya akan bebas dari intervensi politik? Alih-alih membawa rasa percaya diri, wacana ini justru memunculkan ketakutan soal monopoli, politisasi BUMN, dan manajemen yang tidak akuntabel. 4. Rupiah tergelincir, biaya hidup naik, korporasi tertekan. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah melemah tajam terhadap dolar AS. Melemahnya rupiah bukan sekadar soal kurs, tapi juga memicu efek domino. Perusahaan dengan utang luar negeri makin berat bebannya. Biaya impor naik, yang berimbas pada harga barang dan inflasi. Investor asing makin enggan bertahan di pasar berisiko. Kombinasi ketidakpastian fiskal dan tekanan mata uang membuat IHSG kehilangan daya tahan. Pasar modal menjadi refleksi dari ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan, jangan salah fokus. IHSG memang makin terpukul setelah Donald Trump mengumumkan tarif terhadap Indonesia. Tapi itu bukan awal mula kehancuran. Tanggal 18 Maret adalah titik balik, saat pasar menyadari bahwa ekonomi Indonesia sedang goyah dari dalam. Kalau kapal sudah bocor dari dalam maka ombak dari luar tinggal menyelesaikan sisanya. Tetap fokus kawan. Jangan sampai terlena dengan pernyataan Indonesia sedang baik-baik saja. Indonesia saat ini memang tidak gelap, namun dengan situasi dan kondisi belakangan ini kita wajib untuk tetap waspada.